Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sediaan cair. Yang berikutnya yaitu eksipien atau bahan tambahan untuk sediaan sirup dan eliksir. Jadi sirup itu adalah sediaan cair yang merupakan larutan yang mengandung sukrosa, sakarosa, kecuali jika dinyatakan lain. Kalau seandainya gulanya lain itu bisa, yang penting dia mengandung gula. Yang kadar sakarosanya itu tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Kemudian kadar gula yang tinggi dari sediaan sirup itu memiliki keuntungan di mana dia juga bisa sebagai menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena dia dapat menimbulkan proses keadaan osmosis. Jadi osmosis itu adalah, jadi dia ini ada, ini yang merah ini gula, yang ini air. Jadi akan terjadi perpindahan yang sedikit mengandung air, yang banyak mengandung air ke bagian yang mengandung konsentrasi gulanya lebih banyak. Sehingga hal tersebut akan membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kan kalau seandainya kita mau menghambat pertumbuhan mikroorganisme itu ada bisa membuat dalam bentuk manis yang jenuh, kemudian asin yang jenuh seperti ikan asin, itu kan bisa juga sebagai pengawet. Nah, ini karena hal itu terjadi karena ada terjadinya proses osmosis. Karena kandungan dari gula yang tinggi itu akan dapat mampu menarik cairan atau air dari bagian yang memiliki kandungan gulanya sedikit, sehingga bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Apa saja bahan tambahan untuk pembuatan sirup? Ada pelarut, pemanis, penstabil, pengawet, pewarna, dan perasa dan anti-kafluking. Anti-kafluking ini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menyebab karena dia ada gula. Gula itu kan kalau dia tidak ada anti-kafluking, dia akan mudah membentuk kristal-kristal seperti gula-gula di pinggiran tutup botolnya. Sehingga kita membutuhkan anti-kafluking untuk mengatasi itu. Jadi dia mencegah terbentuknya kristal-kristal pada bagian tutup botol. Dan terutama yang paling utama itu harus ada zat aktif ya, bahan pembuatan sirup. Oke, pertama kita bahas dulu pelarut. Pelarutnya itu adalah cairan yang dapat melarutkan zat aktif dan bisa sebagai zat pembawa. Contohnya adalah air, gliserol, propilen glikol, etanol, dan lain-lain. Pemanis ini adalah untuk memberikan rasa manis atau ciri khas dari sirup, yaitu mengandung sukrosa, fruktosa. Fruktosa ini gula buah, sukrosa itu yang paling umum digunakan. Kemudian penstabil, jadi dia juga membutuhkan zat penstabil sehingga tidak mudah terjadi oksidasi, tidak mudah berubah pH-nya, sehingga akan mempertahankan efek dari obat tersebut, yaitu sehingga bahan penstabil itu sendiri adalah antioksidan dan pendapar. Pendapar ini untuk menstabilkan pH, antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi. Pengawet ini agar bisa lebih tahan lama sehingga kita bisa menggunakan sirupnya dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, yaitu sodium benzoat dan nipagin dan nipasol. Namun yang nipasol ini jangan digunakan karena nipasol kan bagian minyak, sirup kan biasanya tidak mengandung bagian minyak, sehingga nipasol ini tidak digunakan. Lebih banyak orang menggunakan sodium benzoat dan nipagin, bagian yang mudah untuk sebagai tambahan pengawet. Walaupun dia bisa sebagai mencegah mikroorganisme, namun tetap membutuhkan tambahan pengawet agar lebih tahan lama.
Kemudian pewarna dan perasa, di sini pewarnanya itu, pewarna ini kenapa digabung dengan perasa? Karena dia akan saling berkaitan. Jika misalnya kita menggunakan rasa jeruk misalnya, maka warnanya pasti orange atau kuning. Jika kita menggunakan rasa vanili, maka warnanya berarti putih. Rasa anggur, maka dia akan kita tambah menjadi warna ungu. Nah, itu. Jadi saling berkaitan antara pewarna dan perasa. Nah, umum digunakan itu biasanya kalau untuk anak-anak lebih banyak ke rasa buah seperti jeruk, apel, anggur. Nah, sekarang anti-caps looking ini harus ada karena kita memiliki kandungan gula yang tinggi, sehingga akan mempermudah kalau seandainya dalam waktu tertentu akan mempermudah membentuknya kristalisasi pada bagian dinding botol. Nah, sehingga kita harus mencegahnya dengan anti-caps looking, yaitu dengan penambahan gliserin dan sorbitol. Kemudian excipient elixir, di sini kita masuk yang kedua. Nah, elixir itu adalah sediaan berupa larutan yang memiliki bau yang sedap, mengandung obat selain zat tambahan, digunakan sebagai obat dalam. Pelarut yang digunakan itu adalah campuran antara air dan etanol, di mana nanti tujuannya adalah untuk mempercepat kelarutan. Serta dapat juga ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Nah, bahan eliksir ini adalah ada bahan aktif, pelarut utama, pelarut tambahan. Jadi eliksir ini adalah sediaan farmasi yang memiliki dua pelarut yang tujuannya untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif yang ingin kita buat. Kemudian penstabil, ada pengawet, pewarna, perasa, dan anti-caps looking. Nah, pelarut utama biasanya itu adalah campuran air dan etanol, digunakan untuk mempertinggi kelarutan zat aktif. Ya, jadi eliksir ini adalah campuran beberapa pelarut sehingga zat aktifnya itu menjadi lebih tinggi kelarutannya. Kemudian pelarut tambahannya itu adalah gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Itu sebagai contoh. Makanya banyak pelarutnya, ada 3. Nah, untuk penstabil, pewarna, pengawet, dan perasa, serta anti-caps looking itu sama seperti sediaan sirup. Jadi tadi hampir sama contoh-contohnya ya. Cuma bedanya antara sirup sama eliksir itu adalah eliksir memiliki pelarut yang lebih dari 1, sedangkan sirup hanya 1 pelarut saja. Ini adalah contohnya. Jadi nanti kalau sediaan itu bisa dilihat. Kalau sirup itu seperti ini, kalau sirup itu biasanya lebih bening, dan eliksir itu ada juga lambangnya pada kemasan. Itu bisa dibedakan nanti ya. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.